Dan akhirnya teman-teman, satu persatu dari keinginan kita akan terwujud. Prosesnya simpel, hanya dibutuhkan yang namanya keselarasan. Terima kasih teman-teman, Anda masih tetap setia mendukung channel ini. Kita ketemu lagi di Inspirasi Mr. Masker. Mudah-mudahan kabar baik menyertai Anda dan juga keluarga Anda. Saya menyapa Anda yang saat ini mungkin tengah beraktivitas, menjalankan rutinitas Anda. Atau mungkin Anda yang saat ini tengah menganggur. Anda yang mungkin saat ini sedang berjuang untuk bangkit dari keterpurukan, untuk memulihkan kembali kondisi ekonomi yang mungkin masih belum stabil. Anda sedang berpikir keras bagaimana menyelesaikan hutang-hutang Anda. Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan satu kelegaan bagi Anda teman-teman. Kita akan bangkit bersama-sama. Kita akan mewujudkan semua impian-impian kita, keinginan-keinginan kita. Ternyata teman-teman, ada satu rahasia besar yang mungkin orang tidak menyadarinya. Dan rahasia besar itulah yang akan membawa kita untuk kembali kepada kehidupan yang lebih menyenangkan, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Kita bisa bangkit dari keterpurukan. Rahasia itu adalah keselarasan. Ketika kita mampu menciptakan keselarasan dengan semesta, maka kita akan bisa hidup nyaman, hidup aman, hidup tentram, hidup damai, hidup yang serba menyenangkan di semesta ini. Jadi mari kita simak video ini sampai dengan selesai. Dan sebelum saya lanjut, terima kasih jika Anda berkenan untuk subscribe channel ini, untuk memberi tanda like, dan juga untuk berbagi komentar di kolom komentar. Ya teman-teman, satu inspirasi untuk Anda yang ingin bangkit dari keterpurukan atau ingin mewujudkan berbagai keinginan Anda, apapun itu, mari kita simak bersama bahwa segala keinginan kita ternyata bisa kita wujudkan. Tidak peduli itu keinginan kecil, keinginan besar, impian kecil, impian besar. Tidak peduli apa latar belakang Anda. Tidak peduli bagaimana kondisi Anda saat ini. Ketika kita sudah mampu menciptakan yang namanya keselarasan dengan semesta, maka semesta akan mewujudkan apa yang menjadi keinginan Anda. Bagaimana cara kita menciptakan keselarasan dengan semesta? Mari kita selaraskan pikiran kita dengan apa yang menjadi keinginan kita. Sekali lagi, mari kita ciptakan keselarasan antara pikiran kita dengan keinginan kita. Ketika pikiran Anda sudah selaras dengan apa yang Anda inginkan teman-teman, maka keinginan itu akan cepat sekali Anda peroleh. Semesta akan dengan mudah merespon dan kemudian mewujudkan. Kenapa semesta dengan mudah merespon dan mewujudkan? Karena semesta dengan cepat menangkap apa yang ada di pikiran Anda. Pusat dari penciptaan atau dari terciptanya sebuah keinginan itu ada pada pikiran kita. Ya. Jadi yang harus kita benahi, yang harus kita fokuskan adalah pikiran kita. Sekali lagi, mari kita buat pikiran kita selaras dengan keinginan kita. Mari kita mulai bedah satu persatu. Taruh kata Anda saat ini ingin bangkit dari keterpurukan. Anda ingin memperoleh kehidupan yang lebih membahagiakan. Maka Anda harus mampu menyelaraskan pikiran Anda dengan kebahagiaan itu sendiri. Jangan pernah kita menentang atau kita melawan akan kebahagiaan tersebut. Jika Anda menentang kebahagiaan atau melawan kebahagiaan tersebut, maka Anda tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Syarat dan kunci utama agar keinginan kita bisa terwujud adalah terciptanya sebuah keselarasan dengan semesta. Ya. Jika Anda ingin bahagia, selaraskan pikiran Anda dengan kebahagiaan. Jika Anda ingin kaya, selaraskan pikiran Anda dengan kekayaan. Jika Anda ingin sukses, maka selaraskan pikiran Anda dengan kesuksesan. Jika Anda ingin keluarga Anda harmonis dan bahagia, maka selaraskan pikiran Anda dengan keharmonisan akan keluarga. Atau jika Anda ingin kekayaan,
ingin mempunyai uang banyak, selaraskan pikiran Anda dengan uang. Anda ingin karir Anda bagus, Anda ingin memperoleh pekerjaan yang baik, maka selaraskan pikiran Anda dengan pekerjaan yang Anda inginkan. Nah, bagaimana kita menyelaraskan pikiran kita dengan keinginan-keinginan tadi? Sekali lagi, jangan buat pertentangan atau jangan melawan akan keinginan Anda. Sebab jika Anda menentang atau melawan keinginan Anda, itu sama artinya Anda tengah menciptakan ketidakselarasan dengan semesta. Ketika masih terjadi ketidakselarasan, maka apa yang Anda inginkan tidak akan terwujud. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita menyelaraskan pikiran kita dengan keinginan kita. Ketika Anda ingin hidup sehat, maka Anda harus selaraskan pikiran Anda dengan kesehatan. Apa yang harus kita selaraskan? Segala hal tentang kesehatan itu harus kita masukkan ke dalam pikiran kita. Anda harus mampu tanamkan dalam pikiran Anda bahwa kesehatan itu memang Anda inginkan, bahwa Anda berhak untuk sehat, bahwa Anda sangat mencintai kesehatan Anda, bahwa berapapun saat ini usia Anda masih sangat mungkin untuk hidup sehat. Meskipun Anda saat ini sakit, Anda harus menyelaraskan pikiran Anda dengan kesehatan, bahwa tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Ya, itu beberapa pikiran teman-teman yang harus kita tanamkan ke dalam pikiran kita agar kita selaras dengan kesehatan. Maka yang Anda tanamkan tadi, yang sudah selaras dengan kesehatan, itu yang secara berangsur-angsur, secara bertahap akan diwujudkan oleh semesta. Namun ketika Anda tidak selaras dengan kesehatan, yang Anda tanamkan dalam pikiran Anda itu berseberangan atau bertentangan dengan kesehatan, maka semesta akan merespon apa yang Anda pertentangkan tadi. Satu contoh, Anda ingin memperoleh kesehatan, tetapi yang Anda masukkan dalam pikiran Anda itu bertentangan dengan kesehatan. Wah, namanya sudah usia, sudah tua, sakit-sakitan ya wajar. Artinya Anda menentang kesehatan yang Anda inginkan, sehingga semesta akan menangkap pertentangan yang Anda masukkan dalam pikiran Anda, akan membuat apa yang Anda pikirkan bahwa ketika sudah usia Anda akan sakit-sakitan, dan itulah nanti yang akan diwujudkan. Tetapi berbeda ketika Anda menyelaraskan pikiran Anda dengan kesehatan. Ya, satu contoh, Anda mempunyai prinsip yang Anda tanamkan dalam pikiran Anda. Kesehatan tidak memandang usia, mau muda, mau tua. Yang penting, jika kita bisa menjaga kesehatan, sampai tua pun kita akan sehat. Itu artinya kita mencoba untuk menyelaraskan pikiran kita dengan kesehatan tadi. Ya, mudah-mudahan menangkap satu contoh ini teman-teman ya. Atau mungkin Anda ingin kekayaan, Anda ingin uang yang banyak, Anda ingin penghasilan Anda mungkin naik 2 kali lipat, pengen hidup Anda tajir melintir, maka ciptakan keselarasan antara pikiran Anda dengan keinginan Anda, yaitu kekayaan tadi, uang, mungkin gaji. Pikiran Anda harus Anda selaraskan. Artinya ketika pikiran Anda selaras dengan kekayaan, maka pikiran Anda harus bisa berdampingan dan bisa mendukung akan kekayaan tadi, bahwa Anda berhak untuk kaya, bahwa kekayaan itu bisa datang dari mana saja, bahwa Anda benar-benar ingin hidup dengan banyak uang, bahwa Anda ingin gaji Anda benar-benar bisa naik 2 kali lipat. Nah, itu harus Anda selaraskan teman-teman. Jangan Anda menentang atau jangan Anda melawan
Sekali lagi, ketika Anda menentang atau melawan, artinya Anda tengah menciptakan ketidakselarasan. Sehingga keinginan Anda untuk menjadi kaya, untuk memiliki banyak uang, itu tidak akan direspon oleh semesta. Semesta justru akan menangkap ketidakselarasan yang Anda ciptakan dalam pikiran Anda. Ketika Anda ingin kaya, ketika Anda ingin memiliki banyak uang, maka Anda harus selaras dulu. Harus bisa berdampingan dulu dengan kekayaan. Saat Anda melihat orang kaya ada di sekitar Anda, maka Anda harus selaras dengan kekayaan tersebut. Anda harus bisa menerima orang-orang kaya tersebut. Jangan Anda menentang. Ketika Anda berpikir negatif atau mungkin menentang, menolak orang-orang kaya, artinya Anda tengah menciptakan ketidakselarasan. Keinginan untuk kaya itu Anda tentang dengan menolak orang kaya. Mungkin ada dalam pikiran Anda, orang kaya rata-rata sombong, orang kaya rata-rata pelit. Ya, meskipun itu hanya pemikiran yang mungkin sepele atau mungkin memang kenyataan, tetapi ketika itu muncul dalam pikiran Anda, artinya Anda tanpa sadar Anda menciptakan ketidakselarasan, alias Anda menolak atau membatalkan dengan sendirinya keinginan Anda untuk kaya. Terima apa yang menjadi keinginan Anda pada pikiran Anda. Wah, rasanya enak ya kalau jadi orang kaya. Bisa belanja, bisa beli ini beli itu, bisa naik mobil. Selaraskan pikiran Anda dengan kekayaan tadi. Ketika Anda ingin uang banyak dan sementara kenyataannya Anda tidak punya uang, maka jangan pikirkan apa yang tidak Anda punyai tadi, tapi pikirkan apa yang menjadi keinginan Anda. Tanamkan dalam pikiran Anda bahwa Anda benar-benar menginginkan uang tersebut. Tanamkan, selaraskan pikiran Anda dengan uang, bahwa uang itu adalah bagian penting, bahwa uang itu adalah bagian penting dari kehidupan, bahwa uang itu sangat bermanfaat, bahwa dengan uang kita bisa memperbaiki taraf kehidupan, bisa mencukupi kebutuhan keluarga, bisa membantu sesama, bisa memiliki arti yang lebih dalam hidup. Ya, tanamkan teman-teman dalam pikiran Anda. Selaraskan pikiran Anda dengan uang. Jangan Anda menentang uang. Banyak duit biasanya kita jadinya sombong. Banyak duit biasanya kita egois. Banyak duit biasanya kita tidak peduli sama keluarga. Pikiran-pikiran itu adalah pikiran-pikiran negatif yang menyebabkan ketidakselarasan antara keinginan Anda dengan pikiran Anda. Anda tidak akan pernah memiliki uang sebab Anda telah menciptakan ketidakselarasan. Tanamkan dalam pikiran Anda keselarasan dengan uang sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Jika Anda ingin pekerjaan, selaraskan pikiran Anda dengan pekerjaan, bahwa dengan pekerjaan saya bisa memperoleh penghasilan, bahwa dengan pekerjaan saya akan lebih memiliki nilai dan manfaat dalam hidup, bahwa orang itu memang butuh pekerjaan. Ya, itu keselarasan yang Anda ciptakan dalam pikiran Anda atas apa yang Anda inginkan, yaitu pekerjaan. Ya, ciptakan keselarasan itu, bahwa pekerjaan itu bisa datang dari mana saja, bahwa pekerjaan itu bisa diperoleh di mana saja. Asal ada kemauan, pasti ada jalan. Asal ada niat dan tekad, pasti bisa dapat pekerjaan. Itu adalah keselarasan yang Anda ciptakan. Ya, keselarasan itu teman-teman, gambaran umumnya adalah ketika terjadi kesesuaian positif dengan positif,
Ketika Anda menginginkan positif, tetapi pikiran Anda negatif, maka itu bukan sebuah keselarasan. Ya, keselarasan akan tercipta ketika Anda mampu untuk menyesuaikan apa yang ada dalam pikiran Anda dengan apa yang Anda inginkan. Ya, Anda ingin hidup bahagia, Anda ingin hidup tentram, ingin hidup damai. Tetapi ketika dalam pikiran Anda tidak terjadi keselarasan dengan ketentraman, dengan kedamaian, dengan kebahagiaan, hidup Anda tidak akan bahagia. Anda ingin hidup bahagia, hidup tentram, hidup nyaman, hidup damai, tetapi pikiran Anda penuhi dengan hal-hal negatif. Misalnya Anda menyimpan rasa iri, menyimpan rasa dendam pada pikiran Anda. Pikiran Anda dipenuhi dengan berbagai macam kebencian. Anda berpikir buruk akan teman-teman Anda. Anda mencurigai mungkin sahabat-sahabat Anda. Anda lebih suka ngegibah, lebih suka menyebarkan fitnah. Artinya Anda tengah menciptakan ketidakselarasan. Semesta akan menangkap apa yang Anda tanamkan dalam pikiran Anda, sehingga harapan Anda untuk bahagia, untuk hidup nyaman, tentram, damai tidak akan Anda peroleh, karena semesta tidak mendukung Anda. Dukungan dari semesta untuk mewujudkan keinginan kita itu akan terjadi ketika sudah tercipta yang namanya keselarasan. Ya, sehingga sekali lagi penting adalah bagaimana kita bisa menciptakan keselarasan dalam pikiran kita terhadap segala sesuatu yang kita inginkan dalam hidup kita. Keselarasan itu, teman-teman, diatur oleh hukum-hukum yang ada di semesta ini. Ya. Sehingga kenapa ada orang yang, maaf kata, hidup menderita? Kenapa kita terpuruk? Kenapa kita jatuh? Kenapa kita bangkrut? Jawabannya simpel dan sederhana. Sebab kita tengah berada pada ketidakselarasan dengan semesta. Ada pertentangan, ada penolakan dari hukum-hukum yang ada di semesta ini terhadap apa yang kita inginkan. Ya. Oleh karena itu penting adalah bagaimana kita kembali lagi kepada keselarasan dengan semesta melalui pikiran kita. Saat kita jatuh terpuruk, kita mempunyai banyak hutang mungkin, kita mempunyai permasalahan dengan keluarga, artinya kita tengah berada pada ketidakselarasan dengan semesta. Langkah paling sederhana untuk bisa memperbaiki ini adalah kembali menciptakan keselarasan. Mulai dari pikiran Anda, mulai dari pikiran kita ciptakan keselarasan dalam pikiran kita dengan apa yang kita inginkan. Kita terpuruk, kita bangkrut, kita jatuh, saya bisa pastikan ada banyak pikiran negatif yang muncul atau tersimpan dalam diri kita. Semesta menangkap, merespon semua pikiran-pikiran negatif tadi dan kemudian mewujudkan nyata dalam kehidupan kita, dalam bentuk kebangkrutan, dalam bentuk keterpurukan, dalam bentuk penderitaan. Hukum-hukum semesta ini selalu bekerja setiap saat, setiap detik, setiap menit. Jadi tidak ada yang salah dengan hukum-hukum yang ada di semesta ini. Hukum tersebut telah diatur sedemikian rupa oleh Sang Maha Pencipta, Sang Ilahi. Bagaimana kemudian kita bisa memahami hukum-hukum tersebut, kemudian kita bisa menjalankannya dengan baik dalam kehidupan kita. Seperti di video saya sebelumnya, saya singgung bahwa hanya ada dua sisi dari kehidupan kita, yaitu negatif dan positif. Ketika kita terjatuh, ketika kita terpuruk, ketika kita mungkin mempunyai banyak hutang, punya banyak masalah, saya bisa pastikan kita sedang berada pada sisi yang negatif. Sehingga hukum semesta akan bekerja dari sisi yang negatif, sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita. Sebab kecil kemungkinan jika yang Anda simpan dalam pikiran Anda, yang kita simpan dalam pikiran kita itu adalah hal positif,
dan kemudian kita memperoleh kenyataan hidup yang negatif, ini kecil kemungkinan. Saya berani pastikan bahwa ada banyak tersimpan dalam pikiran kita. Bahkan itu sudah tertanam dalam batin kita hal-hal yang negatif. Itulah teman-teman yang nantinya akan dikerjakan oleh semesta. Sesuai apa yang kita masukkan dalam pikiran kita, yang tertanam dalam batin kita. Maka dan oleh sebab itu, mari kita kembali lagi kepada keselarasan dengan semesta. Jika Anda ingin hidup Anda positif, hidup Anda lebih baik, mari kita mulai tanamkan dalam pikiran kita hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Saya percaya, saya yakin, dan saya mengalaminya teman-teman. Ketika kita sudah mulai beralih kepada hal yang positif, berada pada sisi yang positif, maka hukum semesta ini akan bekerja dalam kehidupan Anda dari sisi yang positif. Keterpurukan Anda akan mulai membaik. Keuangan Anda akan mulai stabil. Anda yang mungkin saat ini menganggur akan cepat sekali mendapatkan pekerjaan. Bahkan impian-impian Anda yang mungkin seakan-akan sulit, tidak masuk akal, itu bisa terwujud ketika kita berada pada jalur yang positif dengan menciptakan keselarasan dalam pikiran kita. Ya, sederhana teman-teman, sederhana. Mudah-mudahan Anda bisa memahami yang saya maksud ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah dengan hukum semesta ini. Apalagi kita kemudian menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak adil. Tuhan menghukum saya. Tuhan mungkin sedang murka. Tidak. Jauhkan pikiran-pikiran itu. Pikiran-pikiran itu justru akan menciptakan ketidakselarasan antara hidup Anda dengan semesta. Yang terjadi saat ini hanyalah ketidakselarasan antara apa yang Anda inginkan dengan pikiran Anda. Mari kita perbaiki pikiran kita ciptakan keselarasan dalam pikiran kita terhadap hal-hal apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Ingin sehat, selaraskan pikiran Anda dengan kesehatan. Anda ingin kaya, selaraskan pikiran Anda dengan kekayaan. Anda ingin sukses, selaraskan pikiran Anda dengan kesuksesan. Anda ingin hidup bahagia, ingin hidup harmonis dengan keluarga, ciptakan keselarasan pada pikiran Anda akan keluarga Anda. Secara umum, keselarasan itu teman-teman bisa kita lihat ketika kita mampu dan bisa menangkap seluruh hal-hal baik atau hal-hal positif yang ada di semesta ini yang kemudian Anda tanamkan dalam pikiran Anda. Ketika Anda bisa menangkap semua hal baik, semua hal positif di semesta ini dan kemudian mampu Anda tanamkan dalam pikiran Anda, artinya Anda tengah membuat sebuah keselarasan dengan keinginan Anda. Sebab saya yakin dan percaya yang Anda inginkan dalam hidup Anda adalah hal-hal baik, hal-hal positif. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah mari kita ciptakan keselarasan dalam pikiran kita terhadap apa yang kita inginkan. Ketika Anda ingin hal-hal baik, selaraskan pikiran Anda dengan hal-hal baik. Ketika Anda ingin hidup Anda lebih positif, selaraskan pikiran Anda dengan pikiran-pikiran yang lebih positif. Selebihnya, serahkan kepada semesta. Semestanya akan memprosesnya. Semesta akan menuntun Anda, akan membawa Anda kepada sebuah tindakan hingga terciptanya apa yang menjadi keinginan Anda. Ya, mudah-mudahan Anda bisa menangkap intisari dari video ini teman-teman ya. Jangan pernah berputus asa, jangan pernah berkecil hati. Ini hanya ketidakselarasan, bukan sebuah hukuman, bukan juga maaf kata akhir dari kehidupan Anda, bukan. Hanya sebuah ketidakselarasan antara apa yang Anda inginkan dengan apa yang ada dalam pikiran Anda. Semesta selalu menangkap apa yang ada dalam pikiran Anda, bukan apa yang Anda inginkan. Jadi sekali lagi, sebagai penutup dari video ini, kita ciptakan keselarasan dalam pikiran kita terhadap apa yang menjadi keinginan kita.
maka semesta akan menangkap semua yang ada dalam pikiran kita. Jika Anda ingin yang ada dalam pikiran Anda, hal-hal baik, pikiran-pikiran positif, itu bisa bertahan lama, bisa Anda nikmati sepanjang hidup Anda, maka masukkan pikiran itu ke dalam batin Anda. Di video berikutnya nanti kita akan sambung bagaimana kita bisa memasukkan semua energi baik yang ada di semesta ini ke dalam batin kita. Ya, terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini. Kurang-kurangnya saya mohon maaf, tetapi harapannya mudah-mudahan ada manfaat baik yang bisa Anda peroleh. Kita sambung dengan video-video berikutnya, dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.